Dark Psikologi dari Agus Buntung. Yang orangnya buntung, tapi dia bisa memanipulasi wanita sehingga wanita terjebak dalam jebakannya dan lenyap di bawah nafsu oleh Agus Buntung. Banyak sekali laporan-laporan polisi yang dibuat karena kasus-kasus dari Agus Buntung ini telah meraup 15 korban yang terdeteksi. Disclaimer terlebih dahulu buat teman-teman profesionalitas bahwasannya video ini jangan kalian salah gunakan ke depannya. Tapi video ini digunakan untuk kalian pelajari sehingga orang yang ingin menggunakan kepada kalian mampu kalian hadang dengan cara yang sama. Dan mungkin kalian bisa menemukan cara yang bijak agar tidak terjebak oleh orang-orang seperti Agus Buntung ini. Berikut penjelasannya. Mari kita simak. Apa itu dark psikologi? Dark psikologi adalah istilah yang mengeksplorasi bagaimana teknik manipulatif dan pengendalian dapat memengaruhi pikiran serta perilaku seseorang. Istilah dark psikologi ini seringkali merujuk pada penggunaan psikologi untuk tujuan yang tidak etis atau berbahaya, termasuk teknik manipulasi, penipuan, dan eksploitasi emosional. Sehingga perlu bagi teman-teman profesionalitas kalian untuk memahami dark psikologi, sehingga kalian dapat terbantu hingga kamu lebih waspada terhadap teknik-teknik manipulatif yang mungkin digunakan oleh orang lain dan melindungi diri dari pengaruh negatif yang tidak kalian inginkan. Saya rasa kalian sudah cukup paham tentang apa itu dark psikologi. Berikut saya akan menjelaskan apa saja teknik yang digunakan dalam dark psikologi. Teknik yang pertama yaitu manipulasi emosional. Bisa disebut dengan gaslighting, yaitu menggunakan perasaan seseorang untuk mendapatkan keuntungan, membuat korban meragukan realitasnya sendiri, dan memainkan perasaan seseorang untuk mendapatkan simpati atau kepatuhan. Misalnya, seseorang mungkin terus-menerus mengkritik dan merendahkan orang lain untuk membuat mereka merasa tidak berharga, sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Dalam kasus Agus Buntung, bisa kalian cari sendiri, salah satu korban sudah bersuara dalam podcast. Di video ini saya tidak akan menjelaskan dengan detail bagaimana Agus Buntung melakukannya, tapi kalian bisa cari dari referensi YouTube podcast yang ada, karena korban sudah menjelaskannya dengan detail. Teknik yang kedua adalah persuasi manipulatif. Ini termasuk teknik seperti framing, di mana informasi yang disajikan oleh Agus Buntung ini dengan cara tertentu mempengaruhi cara pandang seseorang dan menggunakan bahasa yang dirancang untuk membingungkan atau menekan keputusan sang korban. Contoh, ini ada iklan yang menggunakan teknik persuasi untuk mendorong konsumen membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, dengan iming-iming diskon 100% ataupun limited edition. Bisa disebut juga manipulatif ini mempengaruhi para FOMO yang ada. Kita sedikit melenceng menjauh, tapi agar kalian lebih paham apa yang sedang kalian hadapi di dunia ini. Teknik ketiga yaitu pemanfaatan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi, melibatkan pemanfaatan posisi atau otoritas seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kan Agus Buntung itu buntung, emang dia bisa mengancam seseorang? Ingat, walaupun Agus Buntung itu buntung, tapi dari kekurangannya dia bisa mengancam seseorang bila mereka dalam satu ruangan yang sama, dan bisa dipaksa untuk menikah yang sah bila ketahuan oleh warga. Mungkin bisa kalian lebih pahami jika kalian menonton podcast dari korban itu sendiri. Kita masuk ke teknik yang keempat. Setelah kita menggunakan otoritas kekuasaan kita mengeksploitasi kelemahannya. Setelah kita tahu kelemahannya, Agus Buntung tahu kelemahan perempuan ini. Dia tidak mungkin mau menikah dengan saya.
Tapi, kenapa perempuan ini tetap mau? Karena sudah tertekan secara psikologisnya. Begitulah contohnya. Jadi, eksploitasi kelemahan ini adalah melibatkan identifikasi dan memanfaatkan kelemahan psikologi atau emosional seseorang untuk mendapatkan sebuah keuntungan, termasuk mengambil keuntungan dari ketidakamanan atau ketergantungan seseorang. Teknik kelima yang digunakan merupakan teknik terakhir, yaitu pengaruh sosial negatif. Bila seseorang tahu dia sempat berduaan dengan Agus Buntung pada saat itu, bila dia dipaksakan menikah karena situasi itu, alangkah malunya lah dia, sehingga dia merelakannya dan melakukan hal yang tidak sepantasnya dengan Agus Buntung. Pada akhirnya sama saja, orang-orang tahu juga, tapi dia berharap pada saat itu orang tidak mengetahuinya. Begitulah yang terjadi dalam kasus Agus Buntung. Untuk teman-teman profesionalitas, saya berharap karena kalian sudah paham tentang dark psikologi dari video ini ataupun dari video-video orang lain, terkait kasus ini saya mengangkat cerita tentang dark psikologi. Bila kalian dalam kondisi ini, janganlah kalian menggunakannya. Tapi karena kalian sudah sadar kalian dalam kondisi itu, kalian jadi bisa terbebas dari ancaman tersebut dan tidak terjebak lagi. Besar harapan saya kepada kalian teman-teman profesionalitas untuk membangun Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi, jadikanlah diri kalian benar-benar menjadi pribadi yang baik, utuh, dan tidak gampang terjerumus oleh nafsu kalian sendiri. Apapun itu profesi kalian, jangan pernah kalian terjebak oleh nafsu kalian, karena kalian akan hancur sendirinya. Terima kasih rekan-rekan profesionalitas. Kita jumpa lagi di pemecahan kasus selanjutnya. Bye-bye.